Gunung Ciremai. Gunung berapi kerucut yang secara administratif termasuk dalam wilayah dua kabupaten, yakni Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Dengan ketinggian 3.000 sekian meter di atas permukaan laut, gunung ini merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat. Gunung ini memiliki kawah ganda, kawah barat yang beradius 400 meter terpotong oleh kawah timur yang beradius 600 meter. Pada ketinggian sekitar 2.900 meter di atas permukaan laut, di lereng selatan terdapat bekas titik letusan yang dinamakan Goa Walet. Kini, Gunung Ciremai masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai atau TNGC. Hampir di setiap harinya, gunung ini selalu ramai dikunjungi oleh para pegiat alam, dan tentunya tak lepas juga dari cerita-cerita mistis di dalamnya. Salah satunya adalah kisah dari pemilik akun di Instagram @pupungnew, atau kita sebut saja namanya Ipung. Tepatnya pada tanggal 31 Desember 2016, saat itu Ipung sedang bingung untuk menentukan kemana acara menyambut tahun baruan 2017. Ia tidak mempunyai rencana dan tidak ada juga yang mengajaknya. Akhirnya muncul sebuah rencana di dalam pikirannya setelah menyeruput secangkir kopi hitam yang masih agak panas di sebuah warkop di pinggir jalan. Baginya, kopi hitam adalah sebuah media yang pas ketika otak sedang membutuhkan inspirasi. Ternyata sebuah ide yang terlintas secara dadakan itu adalah tentang pendakian gunung. Pikirnya jauh lebih baik mendaki gunung daripada bermacet-macet ria di kota. Dan kebetulan Ipung sudah lama tidak aktif dalam pendakian, kurang lebih 3 tahunan. Pikirnya ada baiknya kembali melakukan pendakian sembari mengasah kembali fisik dan mentalnya. Lalu Ipung mencoba menghubungi teman-teman lama yang sehobi dengannya. Tapi tidak seperti harapannya, teman-temannya sudah mempunyai acaranya masing-masing. Akhirnya Ipung memutuskan tekadnya dengan mantap untuk berangkat sendirian. Dan gunung yang dipilihnya adalah Gunung Ciremai, karena jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Singkat cerita, setelah semuanya siap, dengan bismillah Ipung berangkat dengan mengendarai sepeda motornya. Sekitar sehabis waktu asar, Ipung berangkat dari Cirebon menuju Linggarjati. Dan ia juga sudah berencana untuk trekking malam itu juga. 1 jam perjalanan, Ipung sampai di pos perizinan Linggarjati. Kemudian lanjut ke bumi perkemahan Cibunar untuk istirahat dan memarkirkan motornya. Jelang maghrib, hujan pun turun. Karena bertepatan malam pergantian tahun, suasana cukup ramai kala itu, baik yang mau mendaki ataupun yang hanya camping di area tersebut saja. Di pos itu, Ipung juga sempat bertemu teman lamanya, namanya Kang Adi dan Kang Encep. Mereka adalah ranger Ciremai yang biasa berjaga di pos Cibunar. Setelah berbincang ria sambil menikmati segelas kopi, waktu pun menunjukkan pukul 7 malam. Sebelum memulai trekking, Ipung menyempatkan diri untuk sholat Isya terlebih dahulu, kemudian bersiap untuk melakukan pendakian. Namun, ketika Ipung mau memulai trekking, ia seperti tidak diizinkan oleh kedua temannya tersebut. Temannya itu pikir Ipung datang ke sana hanya untuk camping di pos tersebut saja, bukan mau mendaki ke atas. Cuaca lagi buruk, Pung. Udah beberapa hari ini hujan terus. Belum lagi kamu sendirian. Saya udah niat, Kang. Tenang aja. Lagian juga saya udah kangen banget sama Ciremai dan isinya. Akhirnya, kedua temannya itu pun mau mengerti dan mengizinkan Ipung untuk solo hiking. Singkat cerita, sekitar pukul setengah 8 malam, Ipung memulai pendakian. Di awal perjalanan, beberapa pendaki lain masih Ipung temui di beberapa titik di jalur pendakian. Sampai tibalah Ipung di pos Leuwing Datar. Di sana ia hanya beristirahat sebentar, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju pos Kondang Amis masih nampak baik-baik saja. Dan berlanjut ke pos kuburan kuda, Ipung sampai di pos tersebut tepat pukul setengah 9 malam.
Di sana ia beristirahat cukup lama. Hanya tampak dua tenda pendaki lain saja di sana. Kemudian Ipung pun mengobrol dengan mereka sambil melepas lelah. Kondisi cuaca kala itu sedang gerimis. 30 menit berlalu, puas berbincang-bincang dan mengembalikan kembali tenaga, Ipung pun melanjutkan perjalanan. Selepas dari pos kuburan kuda, ia benar-benar hanya berjalan sendiri. Pos demi pos pun Ipung lalui. Tidak nampak pendaki lain, yang ada hanya suara-suara hutan gunung malam hari. Di sepanjang perjalanan, ia berzikir dan hanya rintik hujan yang menemani langkahnya malam itu. Singkat cerita, Ipung sampai di pos Batu Lingga sekitar pukul 1 malam. Kondisi di pos tersebut sangat sepi sekali, sama seperti pos-pos sebelumnya yang ia lewati. Tidak ada pendaki lain atau yang mendirikan tenda di area pos tersebut. Karena fisik yang sudah terlalu lelah saat melewati tanjakan Bapak Teres sebelumnya, akhirnya Ipung memutuskan untuk mendirikan tenda di pos tersebut. Seberes mendirikan tenda, Ipung langsung memasak, kemudian menyantapnya. Tak berlama-lama, ia pun langsung bergegas tidur, dan keanehan pun mulai terjadi. Suhu di dalam tenda mendadak menjadi hangat. Padahal suhu sebelumnya masih terasa dingin. Sampai-sampai Ipung merasa kegerahan menggunakan sleeping bagnya. Saat itu ia hanya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehangatan yang diberikan. Dan kemudian ia pun tertidur. Sekitar pukul 2:30 pagi, tiba-tiba Ipung terbangun tanpa sebab. Ia melihat jam kala itu masih sekitar 2:30 pagi. Lantas ia melanjutkan kembali tidurnya. Tapi anehnya, ia tidak dapat tertidur. Rasa kantuk seketika hilang begitu saja. Karena merasa tak bisa tidur, lantas Ipung memutuskan untuk menunaikan sholat malam di dalam tendanya. Dan pastinya dengan tayamum, karena ia melihat perbekalan airnya hanya cukup untuk kebutuhan masak dan minum saja. Dan keanehan kembali terjadi. Ketika Ipung sedang melaksanakan sholatnya, dari luar tendanya seperti banyak yang mengikuti, layaknya sedang berjamaah. Saat itu ia merasa seperti menjadi imam, tapi Ipung tak memperdulikannya dan meneruskan sholatnya. Selepas sholat, kemudian Ipung berdoa untuk memohon perlindungan agar tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Dan seketika masih dari arah luar tendanya seperti banyak sekali sahutan-sahutan orang yang mengamini doa-doanya. Sontak ia pun kaget sekaligus penasaran. Tapi ia tidak berani untuk memastikan siapa yang berada di luar tenda tersebut. Ia hanya melihat dengan samar-samar cahaya berwarna putih dari balik tendanya. Dan di antara cahaya-cahaya itu ada yang mengucapkan salam. Spontan Ipung pun membalas salam tersebut. "Maaf, siapa ya di luar?" "Kami adalah bangsa jin dari golongan muslim." Dan bergetarlah hati Ipung. Takut, kaget, semua bercampur menjadi satu. Tapi Ipung berusaha memberanikan diri untuk melihat keluar dari tendanya. Sedikit demi sedikit ia membuka resleting pintu tendanya. Akan tetapi, ia tidak melihat apa-apa di luar sana. Yang ia temukan hanyalah gelap. Kemudian, Ipung kembali menutup pintu tendanya. Saat itu, ia masih dalam keadaan ketakutan. Tapi beberapa menit kemudian, terdengar suara seperti kakek-kakek tua. "Duduklah menghadap pintu tenda. Tutup matamu dan jangan dibuka sampai selesai." Lantas Ipung pun menuruti perkataan dari kakek-kakek tersebut. Ketika ia menutup matanya dan menghadap ke arah pintu tenda, dalam hitungan 30 detik dari awal ia menutup matanya, terlihat atau nampak satu persatu dari bangsa jin muslim tersebut. Rata-rata berusia dewasa dan sebagian darinya adalah anak muda. Kurang lebih jumlah mereka berkisar antara 80 sampai 100-an.
Kemudian Ipung pun diajaknya berbicara oleh salah satu dari mereka. Mungkin itu adalah pemimpinnya, karena dari segi pakaiannya yang berbeda. Ia menggunakan gamis panjang berwarna putih dan menggunakan ikat kepala atau sorban di kepalanya. Dan isi dari obrolan tersebut adalah seputar kenalan, tanya jawab seputar agama, dan terkait Gunung Ciremai tersebut. Khususnya pos Batulingga yang Ipung singgahi pada saat itu. Dari dahulu hingga saat ini, pos tersebut dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para wali dan juga Goa Walet. Tapi di saat mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba muncul sesosok nenek tua dengan rambut yang menjuntai hingga menyentuh ke tanah, dengan mata merah dan ular yang sangat besar di sampingnya. Itu siapa ya? Ketika Ipung bertanya kepada salah satu jin musim tersebut, tiba-tiba sesosok nenek tua itu marah, lalu mendekatinya. Tapi seketika langsung dihadang oleh pasukan jin muslim yang lain. Kemudian terjadi adu kesaktian di antara mereka. Ipung melihat dengan sangat jelas pertikaian tersebut. Sampai akhirnya karena dikepung oleh banyaknya pasukan jin muslim, nenek tua itu kalah dan menghilang begitu saja. Kemudian pimpinan jin muslim itu berkata kepada Ipung, "Itu yang namanya Nyi Pelet. Dia penguasa para siluman di Gunung Ciremai. Jika suatu saat nanti kamu bertemu atau melihat dia lagi, pun golongannya, segera laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Baca surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian seketika terdengar suara azan berkumandang. Lalu mereka memohon pamit dan mengucapkan salam. Lantas Ipung pun membuka matanya, dan benar, ia melihat jam saat itu waktu subuh, sekitar pukul 4:30 pagi. Kemudian Ipung melaksanakan sholat subuh di sana. Dan setelah selesai sholat, Ipung segera keluar dari dalam tendanya. Keanehan kembali terjadi. Di sana, ia melihat tanah, bebatuan, dan pepohonan semuanya nampak kering. Padahal semalaman rintik hujan membasahi area tersebut. Singkat cerita, pagi itu Ipung melanjutkan perjalanan sampai ke puncak. Dan tidak berlama-lama di puncak, ia pun memutuskan kembali ke pos Batulingga. Sesampainya di pos Batulingga, Ipung menyempatkan memasak makanan untuk sarapan. Kemudian Ipung langsung bergegas turun meninggalkan pos tersebut. Sesampainya di Cibunar, waktu menunjukkan pukul 3:30 sore. Ia pun kembali bertemu dengan Kang Encep, temannya sang ranger Gunung Ciremai yang berjaga di pos Cibunar. Tapi tiba-tiba Kang Encep langsung menanyakan perihal kondisi Ipung. "Kamu gak apa-apa, Pung? Ada kendala tidak di atas?" "Gak apa-apa." "Kenapa, Kang?" "Semalam dari jam 12 tuh hujan badai, Pung. Kenceng banget, petirnya juga parah banget. Malah banyak tuh pendaki yang turun lagi. Katanya sih longsor dan banyak pohon-pohon pada tumbang. Badai baru berhenti pas subuh, Pung." "Alhamdulillah, Kang. Saya baik-baik aja. Malah di atas cuacanya bagus banget. Cerah." "Oh, syukur deh, Pung." Kemudian Ipung pun pamit dan langsung bergegas kembali ke rumahnya. Januari 2020, saat Romi dan teman-temannya melakukan pendakian ke Gunung Ciremai via Linggasana. Mereka berjumlah 6 orang. Sebut saja namanya Billy, Sodik, Rangga, Ridwan, Tami, dan Romi. Mereka berkumpul dari rumah Billy dan bersiap-siap menunggu mobil jemputan. Kebetulan adalah ayahnya Ridwan yang akan mengantarkan mereka sampai ke base camp pendakian.
Karena lokasi yang terbilang dekat dari rumahnya, kurang lebih 1 jam perjalanan, mereka tiba di base camp Linggasana tepat pukul 10 pagi. Setelah itu, mereka langsung mengurus registrasi pendakian dan juga cek kesehatan. Setelah semuanya beres, mereka menyempatkan untuk sarapan terlebih dahulu di warung yang ada di dekat base camp. Sebelum memulai perjalanan, mereka semua dipanggil oleh Ranger Linggasana untuk melakukan doa bersama terlebih dahulu agar semua baik-baik saja. Karena kala itu kebetulan hanya tim mereka saja yang mendaki via Linggasana. Jika ada hal di luar nalar atau kejadian lain-lain, itu kehendak Maha Kuasa. Jaga etika, jaga perilaku. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Setelah berdoa dan juga diberi sedikit arahan oleh Ranger, mereka pun memulai pendakian. Dari base camp menuju pos 1, 2, dan 3, semua berjalan baik. Tidak ada kendala atau kejadian-kejadian yang aneh. Sesampainya di pos 3, waktu menunjukkan pukul 4 sore. Mereka rehat sejenak, melaksanakan sholat asar dan juga makan. Setelah cukup mengembalikan energi, mereka lanjut berjalan menuju pos 4. Mereka berjalan dengan ditemani gerimis yang mulai turun. Kabut perlahan turun, pekat menyelimuti perjalanan mereka. Sesampainya di pos 4, hujan deras mulai mengguyur. Romi dan kawan-kawan pun segera mengeluarkan jas hujan dan juga rain cover. Karena rencana awal mereka akan mendirikan tenda di pos 5, mereka melanjutkan perjalanan meski dengan hujan yang sangat deras dan gemuruh petir yang menggelegar. Trek yang semakin menanjak dan juga pastinya licin membuat Tami, satu-satunya wanita di tim itu, mulai kelelahan. Ia meminta Romi dan kawan-kawan untuk beristirahat karena kakinya sudah gemetar, tidak cukup kuat untuk meneruskan perjalanan. Karena hari yang semakin sore, Romi dan kawan-kawan menyemangati Tami untuk terus bergerak walaupun langkahnya semakin berat. Hujan semakin deras dengan petir yang terdengar begitu keras. Mereka akhirnya sampai di pos 5 sesaat sebelum maghrib. Sesampainya di pos 5, hujan mulai meredah. Mereka pun memanfaatkan waktu untuk segera bergegas mendirikan tenda. Mereka memakai 2 tenda karena Tami wanita satu-satunya di tim itu. Lantas Romi dan kawan-kawan menyuruh agar Tami tidur sendiri di tenda 1, sedang tenda yang satunya khusus untuk laki-laki. Tapi karena takut, Tami menolak untuk tidur sendiri. Alhasil, Tami satu tenda bersama Ridwan dan Billy. Sementara Romi, Sodik, dan Rangga berada di tenda satunya. Setelah mendirikan tenda, mereka segera membuat minuman hangat untuk menghangatkan tubuh. Malam pun datang. Keadaan kala itu sunyi sekali. Hanya ada rombongan mereka saja di area itu. Mereka pun memutuskan untuk tidur karena kondisi fisik yang sudah lelah. Posisi tidur di tenda Romi, Sodik, dan Rangga adalah Sodik di sebelah kiri, Romi di tengah, dan Rangga di sebelah kanan. Di saat semuanya tertidur lelap, tiba-tiba Romi merasa dari sisi kirinya tangannya seperti ada yang menarik. "Dik, jangan bercanda ah, ngantuk gue." Tapi kala itu tidak terdengar ada jawaban dari Sodik. Lantas Romi pun tidak menghiraukan dan kembali memejamkan matanya. Beberapa menit kemudian, dari arah sebelah kanannya, tiba-tiba Romi kembali merasa seperti ada yang memegang kakinya. Lantas Romi pun kembali bersuara, "Tidur Ram, udah malam ah, jangan bercanda apa." Tapi kembali tidak ada jawaban. Karena merasa ada yang tidak beres, sontak Romi pun membuka matanya dan segera terbangun. Tapi di saat itu, kedua temannya sudah tidak ada. Lalu Romi melihat ke depan tenda, ternyata pintu tendanya sudah terbuka, serta angin yang masuk terasa begitu dingin. Romi pun segera menutup pintu tendanya, karena tak kuat menahan angin yang masuk ke dalam tendanya. Tapi di saat ia ingin menutup pintu tendanya, tiba-tiba terlihat 2 sosok harimau putih yang sedang menatapnya.
Sontak Romi pun kaget dan segera menutup pintu tendanya. Dengan perasaan yang penuh takut, ia mencari telepon genggamnya untuk melihat jam. Kala itu jam menunjukkan pukul 11 malam. Perasaan panik mulai menghantuinya. Romi bingung atas apa yang barusan ia lihat dan kemana perginya kedua temannya itu. Kala itu Romi berpikir, pasti Sodik dan Rangga pindah ke tenda sebelah. Dengan rasa yang takut bercampur penasaran, ia kembali membuka pintu tendanya. Dan saat itu, dua sosok harimau putih itu masih berada persis di depan tendanya. Tapi kala itu terlihat juga sesosok pria berbaju putih dengan memakai sorban, bertubuh besar dan kekar. Karena panik dan tidak mau berada sendirian di dalam tenda, Romi pun menerobos masuk ke tenda sebelah yang jaraknya hanya berhadap-hadapan. "Punten, maaf, saya tidak ada maksud untuk mengganggu." Tapi sosok pria dan kedua harimau putih itu hanya melihatnya saja. Sampainya di tenda sebelah, ternyata benar Sodik dan Rangga sudah berada di sana bersama-sama dengan Tami, Billy, dan Ridwan. "Wah, parah lu, ninggalin gue sendirian. Habis kita nggak bisa tidur, dan gue dengar tenda sebelah juga pada belum tidur. Ya udah kita kemari." Muka lu kenapa pucat gitu?" Nggak apa-apa. Gue ikut tidur sini ya." "Ini aja udah sumpek, gimana sih lu?" "Nggak apa-apa, gue tidurnya duduk aja deh." "Ada sesuatu ya di tenda sebelah, Rom?" "Iya, besok aja ibu cerita." Kemudian mereka semua tertidur. Keesokan harinya, mereka terbangun sekitar pukul 7 pagi. Kemudian mereka memasak untuk sarapan. Seberes sarapan, mereka langsung merapikan tenda dan kembali melanjutkan perjalanan. Karena mempunyai waktu lebih, mereka berencana untuk kembali mendirikan tenda di pos 9. Perjalanan menuju pos 6, 7, dan selanjutnya tidak terjadi hambatan. Hanya saja trek yang semakin menanjak yang membuat fisik mereka cukup kelelahan. Singkat cerita, mereka tiba di pos 9 sekitar pukul setengah 3 sore. Romi dan kawan-kawan kembali membuka tenda untuk bermalam di sana. Mereka kembali memakai 2 tenda. Saat itu, Romi satu tenda dengan Billy dan Sodik. Sementara Tami, Rangga, dan Ridwan berada di tenda satunya. Begitu malam tiba, suasana begitu hening. Sayup-sayup, Romi mendengar seperti ada orang yang mengaji. Lantas ia bertanya kepada Billy untuk memastikan suara itu. Billy pun juga mendengar, tapi Billy menyuruh Romi untuk tidak menghiraukannya. Tak lama kemudian, dari atas pohon terdengar suara seperti pergerakan. Bill, bangun Bill. Lu dengar suara kerasa kerusuk gak?" Udah biarin aja deh. Palingan juga monyet atau enggak lutung." Di saat yang bersamaan pula, tiba-tiba Sodik terbangun, dikarenakan kepalanya seperti ada yang menyeruduk dari luar tendanya. "Astagfirullah, apaan tuh?" "Kenapa lu?" "Itu kayak ada yang nyeruduk kepala gue, Njay." Udah biarin aja deh, tidur lagi." Sementara itu, di tenda yang satunya, Rangga seperti mengeluh kepada Ridwan. "Diam apa, jangan dorong-dorong." "Lah, siapa yang dorong lu sih?" Terlihat dari tenda Romi, bayangan seseorang yang agak membungkuk berada di sebelah tenda Rangga. Lalu lama-kelamaan bayangan itu menghilang. Keadaan di tenda Rangga pun sunyi. Lantas Romi dan kawan-kawan pun memutuskan untuk kembali tidur. Sekitar pukul 2 pagi, alarm yang sudah diset pun berbunyi. Mereka semua terbangun untuk melakukan summit. Setelah menyantap sarapan, mereka segera bergegas untuk memulai summit. Mereka kembali bergerak menuju puncak. Sesampainya di pertengahan jalan, mereka memutuskan untuk rehat sejenak. Tapi tiba-tiba seperti ada yang melintas dengan sekelebat mata. Ridwan pun berinisiatif untuk mencari tahu apa yang barusan melintas dengan menggunakan senternya. Sampai beberapa saat, senter itu menyorot ke suatu pohon. Dan saat itu mereka semua melihat sesosok wanita dengan wajah yang berlumuran darah. Mereka pun semua terkejut
dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Mereka bergerak menuju puncak. Tapi di saat mereka sedang berjalan menuju puncak, tiba-tiba Tami menjerit karena kakinya seperti ada yang memegangnya. Dan ketika Romi dan kawan-kawan melihat ke arah kaki Tami, terlihat sebuah tangan berwarna hitam yang juga berlumuran darah sedang memegang kaki Tami. Mereka pun semua panik sambil membaca-baca ayat kursi. Sampai akhirnya tangan hitam itu menghilang dan kaki Tami dapat kembali digerakkan. Saat itu, waktu sudah memasuki subuh. Mereka pun kembali bergerak menuju puncak dengan Tami yang masih terlihat syok atas apa yang barusan ia alami. Singkat cerita, mereka tiba di puncak sekitar pukul 6:30 pagi. Mereka memutuskan untuk berlama-lama di puncak sambil mengabadikan momen di atap Jawa Barat itu. Sekitar pukul 10 pagi, mereka kembali turun menuju tendanya yang berada di pos 9. Mereka pun segera merapikan tendanya sembari yang lainnya memasak untuk mereka makan siang. Setelah menyantap makan dan barang-barang sudah kembali dikemas, mereka segera bergerak turun. Singkat cerita, mereka tiba di base camp sekitar pukul 5 sore. Mereka kembali beristirahat di warung-warung yang ada di area base camp. Saat itu, Romi bertanya kepada seorang ibu penjaga warung. "Bu, mau tanya, apakah di gunung ini ada sesosok pria berbadan besar, memakai jubah berwarna putih dan sorban, juga ditemani 2 sosok harimau putih?" Kamu melihat di atas? "Iya." Bisa jadi itu Sang Prabu, nak. Mendengar jawaban itu, Romi terkejut, lalu hanya terdiam. Tak lama kemudian, mobil jemputan datang. Mereka pun segera meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumahnya masing-masing. Sekian cerita dari Romi dan kawan-kawan saat mendaki ke Gunung Ciremai via Linggasana. Mungkin bagi sebagian orang, kejadian bertemu sosok leluhur dan sebagainya pasti sangat sulit diterima oleh logika. Tapi percayalah, itu semua bisa terjadi pada siapa saja yang dikehendakinya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Salam permistisan duniawi, salam lestari.